Kalau niatnya ngaji dapat amal soleh dari Allah. Nah, kalau cuma ngeliatnya si Koko belum tentu jadi pahala. Apalagi kalau udahannya malah jadi tambah ngambek ke suaminya. Aku yakin ya, kalau sudah Allah yang tentukan bapak suami yang ada di rumah, karena berarti menurut Allah dari miliaran laki-laki beliau orang yang paling tepat, paling baik untuk ibu. Bukan saya, Bu. Saya mah banyak dosanya. Enggak, kalau dilihatin dari bentar, perhatiin dulu satu-satu wajahnya. Nggak usah, kan dari wajah-wajahnya sih di sini nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya. Berarti kan saya yang paling banyak dosanya ya. Berarti mohon nasihatnya, mohon kebaikannya, dan mohon didoakan ya. Ayumi dulu kemana? Udah berangkat? Ustazah dulu? Oh ya, katanya beliau mau hadir juga ya. Alhamdulillah. Apa temanya kita hari ini tadi? Kok kayak nggak pas di tengah ya? Apa saya kurang geser? Sini. Egois ya. Siapapun pernah salah ya. Ada yang tidak punya salah di sini? Ya, sok sih tenang ya. Kau Masya Allah. Belum nyala, yang mana? Yang ini? Masalah udah nyala mana gitu? Masih di mute. Masih di mute. Oke lah. Sila. Udah bunyi belum? Oh, sudah. Baik, bismillah. Lanjut. Baik, judulnya hari ini siapapun pernah salah. Maka sekarang ngumpulnya di masjid, di pengajian, atau bahkan mungkin ada yang udah menggunakan medsosnya untuk nyebar video-video kajian, video pendek, ada yang potongan-potongan hadis gitu ya. Ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru pengen, berhasil nggak jadi alim tergantung. Allah tolong jadi, Allah tidak tolong ya memang kita ditugaskan ikhtiar aja. Yang penting Allah ridho. Dan ngajinya bukan supaya dipuji makhluk ya. Sok soleha, posting kayak gitu, dulunya aja begini misalkan. Ya sekarang yang sedang dilakuin adalah bukan tanda udah soleha, tapi pengen jadi soleha. Ya. Dan ketika niat baiknya di hadapan Allah juga udah pasti jadi amal soleh insya Allah. Jadi terus aja lempeng ya, berbuat baiknya, menjadi baiknya bukan supaya orang lain jadi baik, tapi agar dicintai oleh yang maha baik. Udah enak kalau udah lapang kayak gitu ya. Karena kalau misalkan tujuannya masih belum ke makhluk, masih belum ke Allah, apa-apa tuh berat segala-galanya. Bunyi apa itu burungnya? Sampai nggak dikecilin. Ya ini kalau terus sebentar. Nggak bisa, XL-nya jelek di sini. Saya matiin aja. Iya. Ya. Jadi tenang aja, ya. The asli yang paling penting ketika kita berbuat salah juga bukan apakah orang lain itu akan menerima kesalahan kita atau tidak. Kadang orang fokusnya kembali. Contoh, kebanyakan orang ketika aibnya kebuka
yang dipikirin gimana nama baik saya di hadapan orang lain. Lupa untuk memikirkan yang jauh lebih penting, saya diampunin Allah atau enggak ya. Padahal bisa jadi aib dia yang terbuka itu menjadi jalan dia nanti pulang ke hadapan Allah tidak membawa dosa sama sekali. Karena habis dicibirin masyarakat, dimaki orang ya. Dan kita hakul yakin satu dunia memaki tapi Allah cinta, aman. Satu dia memuji tapi Allah benci, bahaya ya. Coba anak-anak dicaci maki, dihina, dimusuhin, berantem sama temannya pun sampai benjol, 5 menit kemudian udah baikan lagi ya. Malah ibu kan yang marah-marah, nah kamu habis benjol sama dia. Sederhana, benjolnya udah gak sakit, terus dia punya mainan yang aku suka, main lagi weh. Nggak ada, nggak bisa kok. Harga diri, ya elah harga diri ya. Insya Allah. Kebayang tuh ada anak kecil pulang dari PAUD, dari sekolahan, nyampe rumah bukannya mengucap salam malah panggilkan pengacara keluarga kita. Kenapa kamu adek? Anak TKA menghina saya di depan PAUD. Harga diri. Tahu taruh di mana? Kita bawa mereka ke meja hijau. Maksud ada meja biliar? Bukan. Meja biliar di hijau itu ya. Enggak kan? Enggak, gampang. Mau di kayak gimana ini besok udah main lagi sama dia. Kita, Masya Allah, karena lisan satu orang musuhannya bisa berapa lama. Padahal hinaan yang diucapkan oleh orang tersebut sebagiannya ada yang jadi kenyataan, dan bahkan lebih banyak yang dihina oleh orang, hinaan yang keluar dari mulut orang tersebut masih lebih sedikit daripada kehinaan diri kita yang asli. Coba jujur ya, benar-benar mencoba merenungi diri ini sudah jadi manusia yang seperti apa. Nanti lebih lapang ya. Makanya kadang lebih bisa menerima nasihatnya kalau udah kena masalah, ada masalah, ngerasain punya salah, baru lebih bisa masuk nasihat. Tapi kalau ngerasa diri ini gak ada salahnya, selalu ngerasa diri ini yang jadi korban, ya apa bedanya kita dengan iblis? Dia yang telah menggoda Nabi Adam untuk berbuat dosa, begitu diusir, berkatanya, karena engkau yang telah menjadikan aku sesat, wahai Allah. Allah yang disalahin. Sama kayak maling berkata, Allah sih kan takdir di tangan Allah, aku nyuri berarti atas takdir Allah, Allah yang jadiin saya maling. Nah ini kayak gitu tuh. Saya selingkuh ya karena Allah, ini jadiin saya selingkuh ya. Jadi enggak ada habisnya. Apa yang terjadi dengan Nabi Adamnya? Ketika ibarat gini lah, kita bolos, udah nyampe kelas, ada yang ngajakin bolos yuk, gak usah sekolah. Ketika kita ikut bolos, yang ditangkap kita, yang ngajakin bolos gak ditangkap. Ngomong apa ke Pak Guru? Saya mah diajakin gitu kan? Apakah Nabi Adam ngomong gitu ketika dihukum sama Allah? Ya Allah kan kau tahu saya mah diajak, saya eta itu yang dihukum. Bahasa Sunda lagi. Enggak kan? Enggak. Malah apa doanya beliau? Nah, surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku, wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Gak sibuk nyalah-nyalahin siapa sih itu sini, enggak, ya Allah, saya zalim ya. Luar biasa, Masya Allah. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, kami yang rugi. Benar. Semuanya buat Allah, nanti jauh lebih mudah. Sok lihat orang-orang yang akhirnya benar-benar jadi soleh asli, beneran dekat sama Allah. Sok lihat, pasti jadi gak pernah ngambel, gak pernah marah, gak pernah ngeluh, gak pernah kecewa. Bukan berarti setelah nurut sama Allah langsung gak punya masalah hidup sampai mati. Ada masalahnya. Selagi di dunia pasti ada masalah ya. Tapi mereka sudah tidak menemukan alasan untuk rugi lagi, karena tidak ada yang sia-sia di hadapan mereka. Kalau udah urusannya sama Allah gak ada yang sia-sia ya. Kita coba tanya misalkan,
Dia udah berbuat baik, tapi malah dijahatin sama orang yang dia tolong. Bang, kan kamu udah berbuat baik, kenapa malah dijahatin sama dia? Terus kok nggak marah sama sekali sih? Jawab, buat apa saya marah? Marah juga dia bisa jadi tambah berjahat ke saya. Lagian nggak jadi solusi nih. Dia zolim, kan berarti transfer pahala ke saya. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Tahu nggak? Saya bakal mati, tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Saya cita-cita ke surga, emang dosa saya cuma satu? Enggak, berarti kan saya perlu penggugur dosa. Tapi ibadah saya segitu-gitunya, sholat suka lupa rokaat. Bisa kayak gitu, ya. Tapi cita-cita ke surga. Tahu-tahu ada dia yang memfitnah saya, jahatin saya. Kan lumayan gugurin dosa. Makanya saya pengen bawain ini kue bolu ke orang yang fitnah saya. Nah, banget sih yang fitnah aku itu, Masya Allah gemes gitu ya. Gitu ya. Tapi kan dia udah jahat, dia udah fitnah segala macam, dia bongkar aib kamu. Aib saya yang Allah tahu lebih banyak daripada aib saya yang dia ketahui. Kan kita jadi baik karena dikasih tahu mana yang salah, bukan karena dipuji-puji. Dia menghabiskan waktunya begadang nyari aib saya. Instagram di scroll sampai paling bawah, foto yang ini aib nih. Coba orang-orang yang ngakunya sayang sama saya itu aja gak 24 jam tuh nyari-nyari kesalahan saya. Dia sampai begadang buat nyari keburukan saya, terus diumumin. Kan saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Dia cinta banget sama aku. Coba itu kan totalitas yang luar biasa ya. Dan bisa jadi gara-gara kepahitan itu tambah dekat kepada Tuhan. Punten ya, diselingkuhi misalkan. Ini bukan doa ya, jadi tidak perlu diaminkan. Misalkan ada yang diselingkuhi ya, terus gara-gara diselingkuhin itu dia tambah sabar, tambah banyak tahajudnya, nggak pernah tahajud jadi tahajud, nggak pernah ngaji jadi ngaji, jadi hijrah gitu lah ya. Sakit, iya sakit, nggak bisa bohong, namanya perasaan. Tapi bismillah, kabar baiknya Allah Tuhan kita itu tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun ya. Punten, bisa jadi gara-gara diselingkuhnya itu di hadapan Allah nanti di hari akhir dia lebih dekat ke surganya Allah daripada istri yang suaminya tidak selingkuh. Kita minjemin dia duit, malaikat nyatet gak jadi amal. Iya, gak mungkin ketiduran malaikatnya, pasti kecatat. Berarti insya Allah kita dapat pahala. Besoknya ketemu di pasar, dia pura-pura gak kenal, nyakitin. Kan kepahitan tadi kita udah belajar, cuma 2 ujungnya. Kalau gak gugurin dosa, meninggikan derajat. Berarti dari udah membantuin dia malah jahat kayak tadi, gugur gak dosa gue? Insya Allah. Berarti dari kejadian tadi kita dapat 1 dapat pahala, 2 dapat penggugur dosa. Bukankah itu 2 tiket utama ke surga? Kenapa masih ngambek itu? Bisa jadi kalau yang kita kejar adalah terima kasihnya dia. Enggak. Sok suruh pilih ya. Setiap kali kita ngebantu orang, pilih dia memuji tapi tidak Allah kasih pahala, atau dia tidak memuji tapi Allah kasih pahala. Pilih pujian atau pahala? Meskipun kita nggak pernah tahu pahalanya bentuknya kayak gimana gitu ya, tapi tetap aku lebih mengejar apa yang Allah suka ya. Sopan enggak ya, apalah pujian makhluk gitu-gitu aja ya. Tapi kita makan apapun, lagi hamil, tidak hamil, tetap diaturkan. Yang nutrisi baiknya diserap jadi nutrisi, yang tidak baiknya dibuang jadi ampas ya, kebuang. Dan dikasih sinyal yang sempurna, mules. Ibu pernah bersyukur juga gara-gara mules? Ibu bayangin ya, mules itu sinyal yang sempurna. Ibu ngantuk kayak gimana, mules bangun daripada keluar di kasur. Betul kan? Nafas juga begitu. Ini kan ada aroma macam-macam, gak cuma oksigen doang.
ada nitrogen, ada kandungan lain. Tubuh ngerti itu, yang diambil oksigen doang. Ya. Karena ternyata kata orang biologi di dalam darah mengandung yang namanya hemoglobin, dan secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Jadi meskipun kita menghirup aroma bermacam-macam nyampe paru-paru, dijemput oleh darah, yang keambil oksigennya doang, sisanya kebuang lagi tuh tanpa mikir. Karena dulu ada orang soleh ditanya, siapakah Allah itu bagimu? Dialah yang memasukkan udara ke dalam ruanganku meskipun aku sedang bermaksiat di dalamnya. Allah saking sayangnya. Lahir bayinya, ibunya gak ada ASI, ada sapi, ya. Sok, sapi makan apa? Rumput. Jadi susu. Coba ibu makan rumput, pahit kan? Jadi penyakit malah. Dan susu yang beredar di Indonesia, emang sapinya di Indonesia? Enggak, ternyata di luar negeri. Ya. Tapi nyampe ada di kita, bisa diminum, ya. Sehingga kalau jadi pertanyaan, mana yang lebih hebat? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bayi atau sapi? Sapi datengin bayi? Bukan sapinya, betul ya. Tapi bukan susunya, air susunya. Dan susunya kan nggak gantung sama sapinya. Masa bayinya dijejelin ke situ? Maaf ya, digocek nggak gantung. Ya. Itu kan yang menjelaskan kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi. Karena beda spesies, ya bu, saudara sesusuan.